Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfa Lutfiana akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bu Dokter, yaitu tugas ke-10 dengan tema karakteristik jiwa orang dewasa dan penerapannya dalam pendidikan Islam. Jadi ini membahas tentang karakteristik orang dewasa. Pertama-tama saya akan membacakan pendahuluannya dulu. Setiap individu yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini dimulai sepanjang rentan kehidupan manusia, dari terjadinya konsep kelahiran seorang bayi, kemudian tumbuh kembang menjadi anak-anak, remaja, dewasa, dan sampai menemui ajalnya. Dibandingkan dengan masa-masa yang sebelumnya, masa dewasa itu masa yang sangat panjang atau yang paling panjang. Dikatakan demikian karena masa dewasa itu terjadi ada 3 fase pembagian. Yang pertama yaitu fase masa dewasa dini, masa dewasa madya, dan masa dewasa akhir. Umurnya, jika masa dewasa dini itu dimulai dari 20 sampai 40 tahun, masa dewasa madya yaitu 40 hingga 65. Nah, masa dewasa akhir usianya sekitar 65 tahun ke atas. Dari segi ilmu jiwa keagamaan, dapat dikatakan bahwa perubahan keyakinan atau perubahan jiwa keagamaan pada orang dewasa bukanlah suatu hal yang terjadi secara kebetulan dan tidak pula merupakan pertumbuhan yang wajar, akan tetapi adalah suatu kejadian yang didahului oleh berbagai proses dan kondisi yang dapat diteliti oleh seseorang tersebut, dipelajari. Begitu juga dengan cara dewasa lanjut atau dewasa tua. Pada masa dewasa, agama mulai dipandang sebagai bagian terpenting dalam kehidupannya, sedangkan pengkajian nilai diharapkan untuk menjadi pedoman yang lebih kokoh menghadapi tugas-tugas di dunia dan jadi pedoman untuk menghadapi kematian serta hidup di akhirat kelak. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian orang dewasa. Orang dewasa, istilah dewasa berasal dari kata Latin yaitu adults, yang artinya telah tumbuh menjadi kekuatan dan ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa. Orang dewasa itu adalah individu yang telah menyelesaikan pertumbuhannya dan telah siap menerima kedudukan dalam masyarakat bersamaan dengan orang dewasa lainnya. Usia dewasa adalah usia ketenangan jiwa, ketetapan hati, dan keimanan yang tegas. Masa dewasa menurut konsep Islam itu adalah fase di mana seseorang telah memiliki tingkat kesadaran dan kecerdasan emosional, moral, spiritual, dan agama secara mendalam. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan makna dewasa atau memiliki makna berhubungan dengan kedewasaan. Objek pemaknaan dewasa tersebut diantaranya dalam surat Al-Imran ayat 46 ada kata kahlan yang bunyinya wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla wa minas sholihin, yang artinya dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan dan ketika sudah dewasa, dan dia adalah termasuk orang-orang yang soleh. Jadi dalam ayat Al-Quran tersebut diterangkan tentang kedewasaan. Ada lagi di surat Yusuf ayat 22, ini menggunakan kata asyuda. Walamma balahu asyuddahu atainahu hukman wa ilman wa kadzalika najzil muhsinin, yang artinya dan tatkala dia cukup dewasa kami berikan kepadanya hikmah dan ilmu, demikianlah kami beri balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan orang dewasa. Ahli psikologi membagi masa dewasa tadi menjadi 3. Yang pertama masa dewasa dini atau early adulthood, usia sekitar 20 sampai 40 tahun. Masa dewasa dini adalah masa awal seseorang dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola kehidupan baru dan harapan-harapan sosial baru. Masa dewasa dini dikatakan masa penyesuaian diri karena pada masa ini seseorang
dituntut memulai kehidupannya di umur-umur ini, memainkan peran baru sebagai peran suami atau istri, orang tua, sebagai pemimpin rumah tangga, serta peran dalam dunia pekerjaan atau dunia karirnya. Terdapat 10 karakter pada usia dewasa dini. Yang pertama yaitu masa pencarian kemantapan atau pengaturan. Yang kedua yaitu masa usia produktif. Yang ketiga masa yang penuh masalah. Yang keempat masa ketegangan emosional. Yang selanjutnya masa isolasi sosial atau keterasingan sosial, masa komitmen, masa ketergantungan, masa terjadinya perubahan nilai-nilai, masa kreativitas, masa penyesuaian diri pada hidup yang baru. Fase yang selanjutnya yaitu masa dewasa media, sekitar umur 35-40 tahun dan berakhir sekitar umur 65 tahun atau 65. Pada masa tersebut pada akhirnya ditandai dengan adanya perubahan-perubahan jasmani dan mental. Pada usia 60 tahun biasanya terjadi penurunan kekuatan fisik, sering pula diiringi oleh penurunan daya ingat. Usia madya merupakan periode yang panjang dan rentan kehidupan manusia. Biasanya usia tersebut dibagi dalam dua subbagian, yaitu masa usia madya dini sekitar 35 sampai 50 tahun, dan yang kedua yaitu usia madya lanjut itu sekitar 50 sampai 60 tahun. Pada periode usia madya lanjut, perubahan fisik dan psikologi menjadi lebih kelihatan. Untuk masa yang terakhir yaitu masa dewasa akhir atau bisa disebut juga usia lanjut. Usia lanjut ditandai dengan perubahan fisik dan psikologi tertentu. Efek-efek tersebut menentukan apakah pria atau wanita usia lanjut akan melakukan penyesuaian diri secara baik atau buruk. Ciri-ciri masa dewasa akhir atau usia lanjut yang pertama yaitu perbedaan individual. Pada efek menua, sebagai kebiasaan hukum umum bahwa penuaan fisik lebih cepat dibandingkan penuaan mental, walaupun hal sebaliknya juga kadang bisa terjadi. Yang selanjutnya yaitu perubahan fungsi indrawi. Nah, di dalam usia masa dewasa akhir ini terjadi kemunduran atau berkurang